Halo, Shalom, selamat malam teman-teman, apa kabar hari ini? Apa kabar? Saya percaya bahwa semua kita dalam keadaan yang sukacita, penuh sukacita karena Tuhan baik, amin. Mungkin tadi saya sempat hampir salah kostum karena kena macet istri saya, tapi bersyukur, maaf agak telat, akhirnya bisa, nggak jadi pakai batik kok. Ya, tapi kita percaya walaupun mungkin ada kena macet tadi atau mungkin teman-teman baru pulang kerja, kita datang ke sini karena kita punya sebuah kerinduan untuk berjumpa dengan Dia. Amin. Dia berjanji 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia di tengah-tengah kita. Dan percayalah bahwa Tuhan lebih rindu untuk bertemu dengan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Kau malam ini Tuhan. Terima kasih buat pribadi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Oh yes Lord, haleluya. Bawa kami erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Amin Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu. Ini kerinduan kami, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Oh, kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, kami sungguh rindu pribadi-Mu. Mari teman-teman, naikkan pujian ini kembali. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Oh yes Lord, bawa kami, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Kami mau menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari teman-teman, kita bangkit berdiri, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kami merasakan hadirat-Mu, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku
ku rasakan. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biar kami selalu dalam hadirat-Mu, di dalam bait-Mu. Kami mau menikmati kasih setia-Mu, kami mau menikmati pribadi-Mu. Haleluya. Mari teman-teman, sekali lagi kita katakan kepada Dia, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Oh yes Lord, kekudusan-Mu Bapa Tuhan, kami rindu pribadi-Mu Yesus. Jesus, kami mencari wajah-Mu, kami mencari wajah-Mu. Biarlah nama Sante, tiada lain yang kami hidup selain Engkau. Jesus, we worship You Lord, we worship You Lord. Makasih Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Ini kami Tuhan, inilah yang bisa kami bawa. Biarlah Kau terima Tuhan. Yesusku yang terindah, selamanya ku bernyanyi. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Membawa hatiku,
sia-sia tanpa kehadiran-Mu Tuhan. Tapi kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir bersama dengan kami. Kau siap menjamah kami, Kau siap memberkati kami Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan, dekat kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita, bersorak-sorai karena Engkau baik Tuhan. Teramat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami mulaikan ibadah kami percaya Kau sendiri Tuhan yang bertata di atas pujian umat-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami Tuhan pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan berkata, amin, haleluya. Boleh berikan suara-suara sekali lagi bagi Allah kita yang layak terima segala pujian. Haleluya. Oh ya, kasih namaste dulu kali ya. Kanan kiri kita bersyukur. Kita bersuka cita karena Dia baik. Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia sebab Dia baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila pujian kami bagi-Mu Tuhan. Sorai hai umat Tuhan. Yes Lord. Kudus dan mulialah nama-Nya. Katakan besarlah. Besarlah kasih-Nya, ada perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bagi Dia. Bagi Dia yang meminta, Haleluya. yang layak kita segala pujian kami. Yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Inilah pujian kami Tuhan malam ini bagi-Mu. Kami mau bersorak-sorai. Sorak-sorai hai umat-Ku, Sebab Dia kudus dan mulia. kudus dan mulialah nama-Nya. Bersama kasih-Nya. Besarlah kasih-Nya, ada perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Mari lambaikan tangan kita katakan. Bagi Dia Bagi Yesus. yang meminta, yang Hanya Kau yang layak Tuhan. segala Pujian kami. Haleluya. Bagi Yesus. yang bertata, surga bumi sujud menyembah di Mari sekali lagi bagi Dia. Bagi Yesus. yang meminta. Terima kasih. Inilah pujian kami. Inilah sembah kami. Malam ini Tuhan. Bagi Raja kami. Bagi Dia Oh, oh, oh. yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Percaya Dia luar biasa. Percaya Dia layak terima segala pujian. Amin. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala kemuliaan. Haleluya. Mari. Inilah pujian kami Tuhan. Bagi-Mu malam ini. Mari kita angkat tangan kita. Sama-sama kita katakan kepada Dia. Haleluya. Dia Yes. yang memberi, Banyak bagi Yesus. yang layak terima. Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Pujian bagi Dia Haleluya. yang berkata, surga bumi sujud menyembah di Mari sekali lagi bagi Dia. Dia yang meminta, Oh, Kau layak terima segala pujian kami. Oh Jesus. Haleluya. pujian bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di Katakan surga. surga bumi
Dia yang memerintah, Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk teman-teman. Saya dapat pesan, ada permintaan dari Bapak Wakil Gembala kita, supaya Bobby bersaksi. Bobby enggak ada. Oke. Kalau gitu, ada yang mau bersaksi? Karena udah keburu buka ruang kesaksian. Karena katanya Bobby hari ini terakhir ya sebelum meninggalkan kita. Bukan, maksudnya pergi nun jauh di sana dia, merantau. Ada yang mau bersaksi? Boleh lihat tangan-tangan yang berkata Tuhan itu baik, amin. Amin, tangannya. Ada teman-teman? Karena udah buka ruang kesaksian, udah tanggung. Oh kayaknya ada yang mau gerak-gerak. Ada? Mungkin terlalu banyak yang mau disaksikan kok, jadi bingung. Iya, puji Tuhan ya, Tuhan baik gitu ya. Gak apa-apa, mungkin lain kesempatan kalau gitu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hanya dekat Dia. Itulah kerinduan kita. Oh Jesus, ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu, hanya ingin dekat padamu, hanya ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Yes Lord, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kembali. Katakan kepada Dia, Tuhan, kami hanya mau dekat padamu. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Oh yes Lord. Setiap kataku, kau pun menunggu. Terima kasih. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi Tuhan. Hanya Kau kasih yang sejati buat kami. Terima kasih. Kau menerima kami apa adanya. Mari teman-teman katakan kepada Dia, kami mau memandang wajah-Mu.
kepada hamba-Nya. Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. aku mengejar hadir-Mu dalam hidup. Jesus, hanya Kau yang kami rindukan. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, di mana Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal Bapa sampai pertengahan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau kiranya mengurapi hamba-Mu ya Bapa yang tidak ada artinya ini. Kau saja yang memimpin Bapa, kiranya urapan-Mu berada dalam kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat malam, shalom, rekan-rekan BAC. Malam ini saya akan membawakan renungan dengan tema yang membahas tema yang penting dalam hidup kita sebagai umat beriman, yaitu memelihara kasih persaudaraan. Jadi temanya adalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yaitu sikap saling mencintai antara orang tua dan anak, teman-teman, saudara, dan rekan-rekan seperti sekarang ini antara satu dengan yang lain, dan menyayangi antara seluruh anggota jemaat yang satu dengan yang lain. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 13 ayat 4 sampai 6. Saya akan bacakan Ibrani 13 ayat 4 sampai 6. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mengenai memelihara kasih persaudaraan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu menunjukkan pada saling mengasihi, memperlakukan satu sama lain dengan hormat, dan memberi dukungan moral dalam kehidupan sehari-hari. Jadi satu sama lain saling mendukung. Oleh sebab itu hidup yang tertuju atau fokus kepada Tuhan adalah hidup yang direncanakan Tuhan sejak semula. Jadi sebelum kita lahir Tuhan sudah berencanakan untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk hidup yang berfokus kepada Allah bukan saja secara eksklusif antara kita dengan Allah, namun hubungan ini harus nampak dalam hidup kita dengan hubungan antara sesama, khususnya saudara-saudara seiman. Itu sebabnya Rasul Paulus mendorong jemaat seperti dalam Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Itu di dalam Ibrani 13 ayat 1. Jadi Rasul Paulus mendorong jemaatnya untuk peliharalah kasih persaudaraan. Mengapa penting kasih kepada Allah diwujudkan nyata kepada sesama? Sebab tidaklah mungkin kita dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Sedangkan dengan sesama kita atau saudara seiman kita, kadang-kadang kita gontok-gontokan, atau kita berkelahi, atau kita tidak saling mendukung, atau
tidak menyatakan kasih kepada mereka. Jadi kalau kepada Tuhan aja yang nggak kelihatan, apalagi sesama kita yang kelihatan. Jadi kita harus saling mendukung. Itu sebabnya orang yang hidupnya mengasihi Allah pastilah akan hidup mengasihi sesama, yang terus berkelanjutan tanpa putus. Artinya jika perintah ini diberitakan, ada jemaat yang ternyata tidak lagi menyatakan kasihnya kepada saudara-saudaranya. Jadi mungkin di antara kita ada yang sedang bermusuhan atau sedang gotok-gotokan, marilah kita berdamai. Dan persoalan kecil persaudaraan dalam pasal 13 ini bukan hanya sekedar seorang penelik dengan saudaranya berselisih paham, saling membenci dan hal-hal lain yang bisa terjadi. Namun yang terjadi pada jemaat waktu itu adalah, bukan sekarang ya, waktu yang dulu itu adalah hal yang serius. Sehingga penting sekali sebagai orang yang percaya kita memelihara kasih persaudaraan itu. Itu sebabnya kita sama-sama akan belajar bagaimana memelihara kasih persaudaraan itu, agar kita semua hidup dengan tentram dan aman. Ada 3 poin akan saya bawakan. Poin pertama, jangan mengkhianati pernikahan. Ibrani 13 ayat 4, saya akan bacakan. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. Dalam kaitan dengan memelihara kasih persaudaraan, Rasul Paulus menegur jemaatnya dengan keras dalam ayat ini. Ternyata ada jemaat yang melakukan pelanggaran. Jadi Rasul Paulus menegur dengan berhenti mengasihi saudaranya dengan cara mengkhianati pernikahan. Artinya ada masalah pada waktu itu di mana jemaat melakukan dosa perzinahan dalam hubungan pernikahan dengan berzina istri atau suami dari saudara atau teman-teman. Dan tentunya ini merupakan sebuah dosa yang mendatangkan murka Allah. Serta sesuatu hal yang memalukan yang terjadi di tengah-tengah umat Kristen pada waktu itu. Jadi ada perzinahan yang tidak Tuhan suka. Marilah kita menghormati kesucian perkawinan dan janganlah kita menajiskan tempat tidur kita. Marilah kita hidup berkenan di hadapan Allah, berdoa kepada Allah dan minta bimbingan dan perlindungannya untuk kesucian kita. Mintalah Allah untuk memberikan kita kasih, kesetiaan, pengertian, pengampunan dan kebahagiaan. Mintalah Allah untuk menjauhkan kita dari godaan dan pencobaan yang bisa merusak perkawinan Bapak Ibu, rekan-rekan BSI. Mintalah Allah untuk memberkati dan menjadikan sebagai suatu berkat bagi orang lain. Contoh nyata, kita harus kontrol diri adalah sikap menghargai dan menjaga kesucian diri. Jadi kita harus mengontrol diri kita untuk menjaga kesucian diri kita. Kemampuan untuk mengendalikan emosi, keinginan, dan tindakan agar tidak melanggar nilai-nilai dari etika yang dijunjung tinggi. Sehingga dengan memiliki kontrol diri yang baik kita dapat memelihara kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kesucian diri, serta menjaga berkat, harkat, dan martabat kita. Kita bisa lihat di dalam Galatia 5 ayat 22-24. Galatia 5 ayat 22-24 akan saya bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukuman yang menentang hal itu. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Poin yang kedua, bagaimana memelihara kasih persaudaraan. Jangan menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5. Saya akan bacakan Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ya kita harus mengucap syukur dengan apa yang ada. Jangan karena kita mau seperti orang lain, akhirnya jadi kita
pinjaman online. Akhirnya nggak bayar, dicari-cari kabur. Jadi lebih bagus apa yang ada kepada kita, kita bersyukurlah. Karena Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kalau kita diberikan lebih, mungkin kita akan tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tahu di mana kemampuan yang harus Tuhan berikan kepada kita. Kita ditegaskan oleh ayat ini untuk tidak menjadi hamba uang atau tidak terlalu bergantung pada kekayaan dan materi atau hal-hal duniawi lainnya. Kita harus mengingat bahwa kekayaan dan kesuksesan kita di dunia ini hanya sementara. Namun hubungan dengan Allah adalah abadi atau kekal, dan hubungan kasih kita dengan sesama. Menjadi hamba uang adalah hidup yang sangat berbahaya. Sebab orang yang hidup diperhamba oleh uang tidak mungkin taat kepada Allah. Dan pastilah juga tidak akan mengasihi atau memandang rendah saudaranya. Sebab mereka berpikir dengan uang semua hal yang diinginkan dapat diwujudkan, termasuk rasa hormat dan dicintai. Dan orang yang diperhamba uang, hubungannya dengan sesama rusak, tidak akrab lagi, dan juga hubungannya dengan Allah. Sebab mereka bergerak bukan atas dasar kasih Allah yang dicurahkan dalam hati mereka, namun karena uang yang menggerakkan kehidupan mereka. Karena uang sudah menjadi tuan dalam hidupnya. Kita bukannya tidak membutuhkan uang ya, kita juga membutuhkan uang. Beberapa minggu yang lalu saya tidak hadir karena ada urusannya dengan uang. Sampai di sana, pesawat yang akan saya udah beli pesawat, tiket pesawat yang akan saya balik ke Jakarta delay. Dia bilang dia hanya menyiapkan hotel. Jadi saya ambil. Kemudian saya ganti tiket yang besoknya. Ternyata besoknya delay lagi. Saya bilang minta ampun. Udah, akhirnya beli yang buat besoknya lagi. Delay lagi. Karena kota kecil saya lupa waktu saya pernah di Maroke ke Kepi, itu memang pesawat kecil. Jadi saya harus mempersiapkan diri, beli, terus atur jarak. Karena memang antara pulau agak susah ya. Jadi ya saya tertunda sampai di sini jam 1 malam, jadi saya nggak bisa ikut BAC. Contoh, jangan kamu sangat mencintai atau mengasihi hartamu adalah ketika seseorang yang sangat mencintai atau mengasihi hartanya hingga rela melakukan hal-hal yang tidak etis atau melanggar hukum untuk memperoleh lebih banyak harta. Misalnya dengan korupsi, dia korupsi di kantor, jadi dia memperbanyak harta yang tidak layak atau itu adalah merugikan orang lain. Dengan terlibat dalam praktek korupsi di tempat kerjanya, mereka dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan orang lain dan mendapatkan uang atau aset yang lebih banyak. Dan tidak sedikit orang yang diperhamba uang rela mengorbankan saudaranya agar memperoleh uang sebanyak-banyaknya. Dalam Ibrani 13 ayat 5 saya akan bacakan, mengingatkan kita untuk tetap menjaga batas-batas moral, etika, dan keadilan dalam menghadapi harta benda. Kita harus memiliki kontrol diri yang baik, memprioritaskan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kasih dalam setiap tindakan kita, dan tidak membiarkan kecintaan pada harta karena menghancurkan integritas dan martabat diri kita. Jadi kita bukan tidak butuh uang, kita butuh uang, tapi kita jangan diperhamba oleh uang. Karena harta yang Tuhan berikan itu hanya sementara. Setelah kita tiada, kita tidak dapat membawa harta yang Tuhan berikan itu kepada kita ya. Poin yang ketiga, bagaimana memelihara kasih persaudaraan. Itu ada di dalam Ibrani 13 ayat 6. Jangan takut. Akan saya bacakan Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Untuk dapat memelihara kasih persaudaraan, salah satu kita harus memiliki sikap jangan takut dalam menjalani hidup ini. Karena kita tahu kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Karena kita yang percaya kepada Yesus, sadar bahwa Yesus adalah penolong yang setia, yang tidak pernah sedikit pun
meninggalkan kita. Dengan kita tahu bahwa Yesus bersama kita, maka kita tidak akan ragu menyatakan kasih kepada saudara kita dengan tindakan nyata sekalipun. Tidak jarang perbuatan kasih kita tidak berbuah manis atau selalu berujung mengecewakan. Jadi janganlah kita takut untuk apa yang akan kita makan, untuk apa yang keperluan kita. Kita yakin Tuhan selalu menolong karena Tuhan bilang Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi ketika kita tahu bahwa dalam setiap keadaan Tuhan selalu menolong kita, maka dasar dari setiap perbuatan kasih kita kepada sesama tidak didasari pada kemampuan diri kita, melainkan kepada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita tahu Tuhan yang menolong hidup kita, jangan kita khawatir, jangan kita takut. Karena Tuhan selalu memimpin anak-anak yang berharap kepadanya. Sehingga kita tidak ragu untuk menyatakan kasih dan terus memelihara kasih persaudaraan itu. Kita tidak perlu merasa khawatir atau cemas karena kita tahu bahwa Dia adalah sumber kekuatan, Dia adalah sumber segala-galanya. Dia adalah sumber penolong kita karena Allah selalu menyertai kita dan akan membantu kita melewati segala tantangan. Kita harus mempercayai bahwa Allah adalah penolong yang setia dan kuat karena Ia selalu ada bersama dengan kita di mana kita berada. Seperti ada lagunya kan? Tuhan selalu menolongku. Contoh, seorang pekerja yang telah bekerja selama bertahun-tahun dalam sebuah perusahaan, mendapati bahwa perusahaannya mengalami kebangkrutan. Untung saja orang ini saya udah tanya, dia bilang jangan disebutkan namanya. Untung saja dia mengikuti komsel. Jadi di dalam komsel itu dia belajar tentang firman Allah dalam Ibrani 13 ayat 6. Bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Jadi dia sudah tidak mau berharap lagi atau tidak mau pusing lagi dengan kerjaannya. Dia bilang saya hanya taruh semuanya di tangan Tuhan. Apapun yang Tuhan akan berikan dia akan terima. Mau di PHK atau mau disuruh kerja lagi atau mau apa terserah kepada Tuhan. Jadi dia benar-benar dengan segenap hati menyerahkan semua persoalan dia kepada Tuhan. Pekerja tersebut memutuskan untuk mempercayakan masa depannya kepada Allah. Ia berdoa memohon kebijaksanaan dan bimbingannya dalam menghadapi situasi ini. Melalui proses ini pekerja tersebut mengembangkan kepercayaan yang lebih kuat kepada Allah dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia tidak khawatir lagi akan masa depannya karena dia tahu bahwa Allah adalah penolongnya. Dan bahkan dalam kondisi sulit pun, jikalau kita benar-benar memegang firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita tetap bisa menyatakan kasih kepada sesama. Meskipun sebenarnya hidup kita perlu ditolong, namun kita masih bisa menolong orang lain untuk yang membutuhkan pertolongan kita. Karena Tuhan yang memberikan kemampuan itu dalam diri kita. Jadi janganlah kita khawatir dengan kehidupan kita. Kalau kita mau benar-benar berserah kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiran rekan-rekan BSI kepada Tuhan karena Dia yang akan menolong. Jadi kesimpulan dari poin-poin tadi adalah rekan-rekan BSI yang terkasih dalam Kristus, kasih persaudaraan yang kita temukan dalam firman Tuhan sesungguhnya adalah pondasi yang kuat bagi hubungan kita sebagai umat beriman. Jadi itu adalah pondasi yang kuat untuk kita sesama orang-orang beriman. Pentingnya memelihara kasih persaudaraan dalam kehidupan kita sehari-hari karena kasih persaudaraan merujuk pada saling mengasihi, memperlakukan dengan hormat dan memberi dukungan moral untuk memelihara kasih persaudaraan. Kita perlu menghindari pengkhianatan. Pernikahan tidak menjadi hambatan uang dan tidak takut dalam menghadapi hidup dengan menjaga kesalehan dan kekudusan. Mempercayakan segala hal kepada Tuhan, menghargai setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita sudah dekat kepada Tuhan atau kita merasa satu dengan lain, seiman kita adalah benar-benar saling mengasihi. Tapi ingat ya Bapak, saudara-saudara,
janganlah kita melupakan sesuatu hal. Biasanya kita kalau nggak punya uang, kita akan meminjam dengan setengah-setengah mati. Tapi setelah itu kita ini yang harus menagih ke mereka setengah mati juga. Jadi janganlah begitu. Baiknya kalau kita meminjam uang kepada orang, kita balikan. Jangan sampai orang yang meminjamkan itu yang menagih seperti dia berhutang. Kehormatan dan anugerah kasih persaudaraan ini akan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan satu sama lain sebagai tubuh Kristus. Melalui kasih persaudaraan kita dapat menjadi saksi bagi dunia tentang kebesaran Tuhan yang kita sembah. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang patut ditinggikan dan diagungkan. Percayalah kepada Tuhan, kita serahkan segala kekhawatiran kita. Demikianlah renungan firman Allah. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan kasih yang terindah.
Engkau yang kami kagumi. Yesus Engkau dekat bumi. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Kau telah menunjukkan teladan terlebih dahulu buat kami Tuhan. Kasih-Mu buat setiap kami Tuhan tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah terbatas buat kami Tuhan. Kasih-Mu menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Engkau terus yang menjadi penolong dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Ajar kami Tuhan seperti firman ini Tuhan supaya kami terus boleh menjaga kasih persaudaraan di antara kami. Keluarga dalam Tuhan. Kami terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Mempraktekkan kasih Kristus Tuhan sehingga orang boleh melihat Kristus di dalam kami Bapa. Dan mereka boleh datang kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Percaya firman-Mu tidak akan sia-sia Tuhan. Tapi bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Berbuah-buah Tuhan. Menghasilkan buah. Sampai 100 kali lipat untuk kehormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati wakil gembala kami, Kosemi Tuhan. Luar biasa Tuhan, Kau pakai terus Tuhan di kemudian hari. Sampai Tuhan Yesus Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu telah tinggal dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah diberkati berkata amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Oh ya, silakan duduk dulu teman-teman. Ada pengumuman ya, video Natal, silakan. Video? Oh, pengumuman dulu. Pengumuman dulu. Wah, sudah banyak hiasan Natal. Sebentar lagi sudah mau Natal. Hey, mau tahu lanjutan fakta Alkitab menarik tentang Natal? Mau dong. Tahu gak kenapa 3 orang Majus itu disebutnya ada 3? Karena bisa jadi dihubungkan sama 3 jenis persembahan yang diberikan kepada Yesus. Oh. Emas, kemenyan, dan mur. Makanya sering disebutnya 3 kok. Betul sekali. Mau tahu lagi dong fakta menarik tentang Natal? Mau tahu lagi fakta menarik tentang Natal? Oh, kalau ini gua tahu nih. Minggu depan, tanggal 7 Desember 2023, kita akan mengadakan Natal di GPD Sahabat Allah bersama Bless Impact Community. Jamnya jam berapa kok? Jam 7 malam. Wah, mantap. Nah, kalau untuk acaranya kira-kira apa aja sih? Akan ada praise and worship bersama dan juga akan ada hadiah menarik dan juga tidak kalah menariknya akan ada kontes foto Instagram. Wah, kalau zamannya Natal udah ngupdate foto ya. Betul. Oke, makanya teman-teman dewasa muda, yuk merayakan Natal bersama-sama dengan kita di tempat ini. See you di GPD Sahabat Allah tanggal 7 Desember jam 7 malam. God bless you. Merry Christmas. Haleluya. Coba bilang sama sebelahnya, ditunggu ya minggu depan. Coba bilang, ditunggu ya minggu depan. Saya harus lihat muka kamu ya minggu depan ya. Saya harus lihat muka kamu minggu depan ya. Amin. Kita mau merayakan Natal bersama-sama. Ibadah terakhir berarti ya. Mari kita bersama-sama bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Oke, saya akan membacakan pengumuman ya. Berarti kebalik ya, maafkan saya. Bisa ke atas lagi? Atau ini aja udah selesai? Oh, hang. Dari awal lagi. Oh ya ini Natal tadi kan? Iya tadi kan udah. Oh iya. Oke. Jangan lupa ya. Datang ya teman-teman ya. Ya. Oke. Nah, Oke, jangan lupa juga ya seluruh informasi BIC supaya teman-teman jangan ketinggalan info update. Ya, kita punya sosial media, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, bahkan ada TikTok gitu ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya. Lanjut. Jadwal doa puasa BIC ya, jangan lupa kita setiap hari Selasa mari kita sama-sama berdoa dan dimulai dari Senin jam 10 malam sampai Selasa jam 3 sore ya teman-teman.
Lalu? Happy birthday, kasih applause yang meriah dong. Orangnya mana ya? Ya buat Sheila 26 November dan Bong Hendra, Ko Hendra ya 29 November ya. Ditunggu makan-makannya. Doa fajar jangan lupa teman-teman diadakan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Berarti besok ya. Besok. Bentar lagi Koben pasti pengumuman doa fajar. Gua hafal. Oke. Bantuan doa ya. Jadi teman-teman jangan merasa sendiri kalau teman-teman butuh bantuan doa ya. Ada tim doa BIC yang akan mensupport teman-teman ya. Jadi nomornya dicatat. Jadi kalau teman-teman perlu bantuan doa jangan ragu hubungi ya. Oke, itu saja. Nah, sebelum saya kembalikan kok, katanya kan kita harus mempraktekkan firman Tuhan tentang kasih persaudaraan ya kok. Memperhatikan gitu kan. Nah, kebetulan saya dipesan sama Ko Sam tadi, kan Bobby ini sudah lama melayani di sini gitu kan ya kok. Kasih plus dulu dong, ini salah satu pentolan kita gitu ya. Nah, Bob disuruh bersaksi Bob. Boleh, mungkin sepatah dua kata nanti katanya mau didoakan katanya, nanti didoakan. Ya. Kasih aplaus lagi dong nih ya, silakan Bob. Gak apa-apa ya Bob, karena ini kan biar berkesan Bob terakhir gitu ya Bob ya. Shalom. Shalom. Ada yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Bobby. Sebenarnya bingung ya kalau disuruh bersaksi ya. Cuma karena saya mau perpisahan, jadi bolehlah saya publish sedikit ya. 2 tahun lalu, itu kalau nggak salah 2021 berarti ya, 2021. Jangan deh, sebelumnya lagi deh, biar nyambung. Jadi begini ceritanya, saya bekerja di PT Lumbung Berkah, di bawah naungan Bapak Beni Hira. Kebetulan Bapak Beni baik banget sama saya, sehingga saya bisa punya beberapa banyak waktu buat nyoba-nyoba yang lain gitu. Jadi ceritanya saya punya banyak income, bukan cuma dari PT Lumbung Berkah gitu. Tapi income-nya nggak benar. Jadi saya punya banyak income yang kalau kata orang tuh high risk high gain gitu. Jadi bener-bener lu bisa dapat gampang, lu bisa hilang gampang gitu. Sesuatu yang seperti itu loh. Banyak. Kemarin sempat ada yang bawain dari Pastor Doni gitu kan. Nah, salah satu list MLM-nya itu salah banyaknya banyak yang saya ikutin gitu. Jadi intinya saya punya banyak MLM yang nggak jelas. Tapi kebetulan MLM-nya itu saling silang gitu. Jadi misalnya saya ikutin yang A nih, udah profit misalnya 10-20 juta. Saya ikut lagi yang B kan. Nah begitu yang A collapse, saya ada support lagi dari B. B collapse saya ada support dari C collapse saya ada support dari D. Gitu. Intinya banyak. Dari keuntungan itu puji Tuhan saya bisa memberkati banyak orang menurut saya. Tapi menurut Tuhan enggak. Dan sampai satu titik di mana Tuhan kasih tahu kalau itu enggak benar. Banyak yang udah bilang, ini enggak benar. Tuhan mau proses bukan mau hasil gitu loh. Percuma lu punya duit banyak tapi lu nggak tahu prosesnya gimana. Tuhan nggak mau seperti itu. Buat Tuhan kasih berkat itu gampang, tinggal. Tapi masalahnya lu mau nggak jalanin prosesnya gitu. Nah sampai satu titik Tuhan tegur saya dan saya dibikin dari A sampai Z hilang semua. Yang biasanya saya bisa dari A bisa buat C, dari B bisa buat D, dari E bisa buat K gitu. Sekarang semuanya rata, jebret. Itu bingung gitu, maksudnya kok bisa gitu secara serentak semua yang saya ikutin ya. Bisa secara serentak jebret di awal tahun. Di awal tahun 2022. Bingung gitu, maksudnya Tuhan gimana?
subsidi-subsidi silang yang harus saya bayar gimana? Tanggungan-tanggungan yang tiap bulan saya mesti keluarin gimana bayarnya? Kalau kemarin nih ada kesaksian nggak bisa bayar utang, dapat pemasukan nggak bisa bayar gitu kan karena kurang. Kalau saya bukan nggak bisa bayar, minus. Karena pengeluaran yang saya harus bayar itu hampir 2 kali lipat dari pemasukan saya. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya saya terapin cara saya sendiri. Saya anggap pengeluaran terbanyak saya kan dimakan. Saya pangkas makan saya. Yang sehari bisa 20 kali makan, saya pangkas. Cuma makan siang bareng Gobeni sama makan malam. Makan malamnya pun itu saya ngambil dari, panjang lagi cerita kalau dijelasin kan. Jadi saya waktu itu dapat hibahan ramen, tapi ramennya udah expired. Dan menurut saya itu jalan Tuhan gitu buat nolong saya. Jadi kalau kata orang makan ramen expired lu bisa sakit, itu saya makan dari expired H+1 sampai H+11 bulan. Puji Tuhan saya masih sehat. Gitu, bersyukur. Maksudnya setiap kali sampai titik terendah yang benar-benar gak bisa bayar, Tuhan gue udah jual ini, gue udah gak ada lagi nih Tuhan. Tiba-tiba datang, telepon, Pak Bobi ya, Pak Bobi ini ada ini cair apa namanya, dulu saya ditawarin asuransi, cuma asuransinya by phone gitu, jadi kalau mau klaim gak bakal dapet. Nah itu pas saya di penghujung tahun, saya udah minta ke koko saya kan ada bantu nih, cepet nope lumayan kan buat nyambung hidup. Nah terus ternyata sampai satu titik dimana udah nggak ada lagi gitu. Saya tanya koko saya bilang nggak ada. Saya nggak cerita ke mama saya karena gengsi. Saya nggak cerita ke bos saya karena malu. Sampai satu titik saya cuma bilang, Tuhan saya kapok. Saya janji nggak bakal main kayak begini-gini lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya ditawarin Tuhan jadi bandar mungkin mau. Enggak. Maaf, enggak Tuhan. Jadi sampai satu titik, tiba-tiba saya ditelepon, dibilang, Pak, ini udah saya transfer ya ke rekening Bapak. Dan nominalnya itu bisa saya pakai sampai buat bayar utang, sampai buat bayar apa gitu. Untuk bertahan di bulan-bulan berikutnya. 1 tahun lebih saya bertahan seperti itu. Makanya saya bisa nyobain ramen H+11 bulan. Kalau teman-teman gak kuat mental jangan dicoba ya. Do not try this at home. Gitu, jadi bersyukur Tuhan Yesus baik. Yang mau saya bagian begini, ketika teman-teman lagi ada dalam masalah, jangan pernah tinggalin Tuhan. Kenapa? Karena begitu kalian tinggalin Tuhan, kalian gak tahu efeknya tuh bener-bener berasa gitu langsung. Waktu saya ngerasa down, saya pilih jalan saya sendiri gitu kan. Saya coba ini, coba itu. Kalau misalnya dari awal saya ngandelin Tuhan gitu, saya cerita ke atasan saya, mungkin beda cerita. Gitu. Pokoknya intinya jangan tinggalin Tuhan. Saya jadi inget dulu, Kobeni sempat share tentang apa yang kamu layani. Jadi ketika kamu melayani Tuhan tuh nggak tutup mata. Sebenarnya Tuhan tuh kayak kita lagi naik roket gitu. Bahan bakarnya kan masih ada nih. Begitu kita melayani, nambah bahan bakarnya. Melayani, nambah bahan bakarnya. Melayani, nambah bahan bakarnya. Sampai satu titik di mana roket kita itu full tank dan jalan gitu. Begitu jalan, begitu kita ngerasa naik, jangan berhenti juga, jangan berhenti ngelayanin Tuhan. Karena begitu roket kita jalan kan bahan bakarnya kepake. Ya kan? Bahan bakarnya kepake. Nah sampai nggak tahu di mana satu titik kalau misalnya lu berhenti melayani Tuhan dan lu ngerasa lu masih diberkati, ada kemungkinan bahan bakarnya itu masih ada, sisa-sisa yang kemarin bro. Jadi intinya ya itu, terus melayani Tuhan dan yakin Tuhan akan buka jalan gitu. Nah di kesempatan kali ini saya mau pamit sama teman-teman. Kebetulan saya dapat kerjaan di luar negeri. Saya mau izin sama teman-teman BIC sekalian, mau pamit, dukung saya dalam doa. Saya juga udah pamitan sama bos saya, Beni. Terima kasih buat support di kantor, support di gereja, jasmani, rohani. Bersyukur, seneng, sedih, galau, tapi ya
saya yakin ini yang terbaik gitu. Jadi abis ini saya udah siapin kita buat minum di bawah. Ada es doger, ada kacang hijau, ada ketan hitam. Oke, jadi nanti kita di bawah kita ramah-tamah gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Luar biasa ya. Oke, jangan turun dulu kali ya. Kok nanti kita mau doakan ya, supaya nanti setelah pulang dari sana jangan lupa traktir kita lagi juga. Oke, saya serahkan ke Koben atau... Haleluya. Ya, Tuhan Yesus baik, amin. Ya, Tuhan Yesus juga baik. Terima kasih Kosemi sudah bahas tentang kasih persaudaraan. 2 minggu lalu kita juga sudah diberkati firman Tuhan tentang kita nih keluarga kan ya. Jadi panggil saya apa? Kode, wah lupa. Dan hari ini kita juga mengucap syukur hadirat Tuhan berasa dalam kehidupan kita pada ibadah ini dan hadirat dari Om Harsono juga ada. Terima kasih Om Harsono udah datang, support kita terus ya Om ya, sebagai orang tua rohani kali. Dan karena kita bersaudara, walaupun dia kemanapun juga, kita akan anggap Bobby sebagai saudara kita, amin. Ya, tujuannya kalau kita anggap dia saudara, ketemu di mall, dia lagi makan, kita panggil, saudaraku, pasti dia traktir kita makan, amin. Haleluya. Nah, di bawah juga dia bilang kasih apa tadi? Ada kacang hijau, ketan hitam itu hangat-hangat, biar kita merasakan kehangatan dari Bobby selalu ya. Ada es doger, ya ada hangat, ada dingin, itulah hubungan saudara ya, kadang naik, kadang turun, is okay. Bagus sekali pilihan makanannya dan kita mengucap syukur ya, Bobby begitu luar biasa sudah membantu kita di ini. Saya sih yang paling kehilangan sama Bobby nanti dia pergi karena tidak ada yang nemenin makan siang saya lagi. Nah, itulah hidup. Oke, nanti dari ada komunitas BIC ada kasih souvenir buat Bobby yang sudah melayani kita. Ini nggak ada fotografer, tolong pakai handphone saja. Oh, ya foto yuk. Ya, saya tunggu di foto. Mungkin wagam yuk, naik juga wagam yuk. Nanti tunggu wagam. Yuk. Wagam aja kasih. Ya, penghargaan dari buat Bobby. Dari komunitas Kosemi, dari BIC. Nanti dari Kosemi ada sendiri ya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa buat Bobby yuk, Kosemi. Hah? Oh, Om Harsono yang sudah orang sukses, mari maju ke depan. Berdoa buat Bobby biar Bobby juga sukses seperti Om Harsono katanya ya. Dan kita berdoa biar Bobby 3 bulan gak balik lagi karena kalau udah 3 bulan kan lewat proses pencobaan. Ya mari Om berdoa ya. Ya mari kita sokong Bobby dalam doa. Silakan Om. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pada saat ini kami dapat mendengar firman-Mu yang begitu indah. Khususnya bagi kami pasangan suami istri untuk lebih mengasihi, untuk menjalani kehidupan perkawinan kami sampai pada akhirnya. Sesuatu yang kami yakinin, yang Engkau pernah berikan melalui firman ini bahwa kami tidak akan takut karena kami yakin Tuhan selalu menolong kami. Dan Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya. Engkau juga melihat kekasih kami, Saudara Bobby yang sudah melayani cukup lama di tempat ini. Kami bersyukur atas segala pengorbanannya yang tidak pernah mengenal lelah. Tuhan, Engkau pakai hidupnya lebih hari lebih baik lagi Tuhan. Dimanapun dia berada, biarlah dia menjadi terang bagi siapa saja yang ada di sekelilingnya.
Dan kami percaya imannya akan selalu lebih bertambah. Yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan dari dulu sampai hari ini tidak pernah berubah. Amin. Dan untuk selama-lamanya tidak pernah berubah. Pimpin dia Tuhan untuk sesuatu yang dia cari. Kami tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Biarlah Bobby menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Agar Tuhan memimpin langkah-langkahnya. Memimpin hati dan memimpin banyak hal yang mungkin dia akan hadapi dengan satu keyakinan. Dimanapun dia berada, Tuhan selalu ada besertanya. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa untuk Bobby, biar Tuhan pakai di dalam perjalanan hidupnya lebih hari, lebih heran lagi. Dan kami akhiri doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Oke, mari kita tetap bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Semi sini aja. Yuk mari kita akhiri. Ku membawa hatiku mengangkat hidupku, Yesus Kau terindah, selamanya ku kami dalam surga, kami datang lagi kepadamu Bapa, mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah memimpin ibadah BSI pada hari ini. Terima kasih Bapa atas urapan-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini dapat tertanam dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Bapa kami dalam surga, terima kasih juga ya Bapa atas kebaikan-Mu di mana Engkau juga memimpin Bapak Beni sebagai pimpinan BSI, Engkau berkati dia ya Bapak. Dalam pelayanannya, dalam usahanya Engkau berkati. Dalam keluarganya Engkau berkati, anak-anaknya Engkau berkati. Bapak kami dalam surga, terima kasih juga ya Bapak atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu buat rekan-rekan kami yang berulang tahun. Engkau yang telah memberkati mereka Bapak. Kami yakin dan percaya tahun-tahun yang ke depan Engkau juga yang memberkati. Terima kasih Bapak atas persembahan anak-Mu. Terima kasih Bapak atas semua kasih setiamu buat kehidupan kami semua. Engkau juga yang memimpin Bapak. Mungkin ada yang sakit, Engkau beri kesembuhan. Mungkin ya ada yang mempunyai masalah, Engkau beri jalan keluar. Kami yakin dan percaya kepada Engkau. Kami selalu berharap kepada Engkau. Karena kami tahu harapan kami hanya kepada Engkau saja. Engkau adalah Allah yang patut kami sembah dan kami tinggikan. Terpujilah nama Bapak. Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati juga yang telah memberkati rekan-rekan kami para pelayan pada hari ini. Terima kasih Bapak. Bapak, tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau juga yang memimpin kami ya Bapak. Engkau telah tibakan kami di sini dengan selamat. Engkau juga yang akan mengantar kami pulang. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak atas kasih sayang buat kehidupan kami. Rekan-rekan BSI, mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat rohani dan berkat badani Tuhan telah curahkan buat kita semua. Terima kasih Bapak atas semua berkat-Mu yang telah kami terima. Kami akhiri ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam rekan-rekan BSI.